Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NPM 23351018. Di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang Werser. Tujuan video ini dibuat untuk penambahan nilai praktikum jaringan komputer. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari Werser terlebih dahulu. Werser itu adalah sebuah network protocol analyzer yang memungkinkan pengguna melihat apa yang terjadi di jaringan secara real time. Dan juga Werser ini mampu menangkap paket data yang lewat dalam sebuah jaringan dan menyajikannya dalam format yang mudah dibaca oleh manusia. Selain penjelasan dari pengertian itu, ada juga beberapa fungsi dan manfaat dari Werser. Fungsinya yaitu untuk menangkap dan menganalisis paket data secara real time, mendeteksi masalah dalam jaringan seperti latensi, paket loss, dan duplikat paket, melakukan reverse engineering protokol jaringan, menganalisis keamanan jaringan dengan mendeteksi trafik mencurigakan. Baru setelah fungsi itu ada juga beberapa manfaat dari Wireshark, yaitu satu, meningkatkan efisiensi troubleshooting jaringan. Dua, menyediakan data penting untuk menganalisis performa jaringan. Tiga, membantu dalam pembelajaran protokol seperti TCP, ITP, HTTP, DNS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mendukung audit dan pengujian keamanan jaringan. Sebelum saya lanjut ke penjelasan selanjutnya, di sini saya sudah masuk ke Werser-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan Werser-nya terlebih dahulu. Di sini sudah ada WiFi. WiFi ini merupakan paket data yang saya gunakan saat ini. Untuk paket data yang saya gunakan saat ini merupakan Vivo Y27 ini. Baru untuk penjalanannya di Werser, yaitu dengan cara mengklik WiFi ini dan kita start capture. Maka dia akan menjalankan apa yang sudah kita jalankan di laptop ini. Untuk berhentinya, kita cuma tinggal menekan tombol merah ini. Dan untuk menjalankannya lagi, kita cuma tinggal perlu menekan continue without saving ini. Untuk menjalankan ulangnya. Nah, sebelum saya memasukkan bagaimana perjalanan ulang dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Werser ini. Pertama, yaitu ada live packet capture, dan yang kedua, multi-platform supportnya cuma Windows, Linux, Mac OS. Baru menyediakan lebih dari 2000 protokol jaringan. Ini protokol jaringan yang dipakai ini cuma satu karena saya cuma menjalankan TCP. Baru fitur tampilan dan capture-nya yang lebih kuat. Color coding untuk membedakan jenis paket, dukungan untuk fault analysis. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaannya. Sebelum saya masuk bagaimana cara penggunaannya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Webstone terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu gratis dan open source, mendukung berbagai jenis protokol, tampilan GUI dan yang lengkap dan interaktif, dokumentasi lengkap dan komunitas aktif. Kekurangannya itu membutuhkan pengetahuan jaringan untuk interpretasi hasil. Tidak bisa menangkap paket di jaringan yang dienkripsi tanpa akses ke deskripsi. Tidak bisa menangkap trafik di WiFi yang menggunakan WPA 2 tanpa key. Baru setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya terlebih dahulu. Pertama, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke CMD atau command prompt. Setelah masuk, saya akan unslug-kan terlebih dahulu. Contoh di sini saya unslug hardware.ac.id. Nah, di sini saya unslug-kan sebuah website where.ac.id. Maksudnya di sini saya menjalankan website where.ac.id. Maka nanti website-nya akan mendeteksi bagaimana saat apa tuh. Tapi sebelum saya
jalankannya di command prompt. Di sini saya akan men-start capture-nya terlebih dahulu. Setelah itu, maka di sini saya akan men-run-kannya. Nah, setelah men-run-kannya, maka di sini semua data yang sudah saya masukkan di apa tuh uir.aca.id akan dimasukkan. Pertama saya akan berhenti terlebih dahulu. Nah, seperti yang terlihat, di sini saya menjalankan uir.ac.id yang dimana DNS-nya ada uir.ac.id ini. Selanjutnya, setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana apa tuh di sini ada juga beberapa dari fitur yang apa tuh. Contoh saya di sini mencari HTTP, maka dia akan menampilkan codingan dari HTTP. Kenapa di sini tidak ada codingan dari HTTP? Karena saya tidak menjalankan bagian dari HTTP. Jika saya mencari DNS, nah maka dia akan menampilkan DNS. Ini DNS where.id merupakan DNS yang sudah saya jalankan di dekat command prompt ini. Saat saya menjalankan ns lookup dari uir.ac.id ini, dia akan menampilkan IP address-nya yaitu 192.168.104 dan 1.29 dan namanya dan juga address yang ada di website ini. Nah, seperti yang sudah terlihat, maka di sini akan menampilkan time-nya yaitu sebuah waktu saya menjalankannya, share-nya ini untuk dari mana IP-nya berasal, destination-nya juga, dan protokol ini merupakan jenis protokol yang saya gunakan. Untuk length ini merupakan panjang dari IP yang sudah digunakan dan info ini merupakan info dari apa yang sudah kita jalankan. Untuk nomor ini merupakan nomor apa saja yang sudah kita jalankan saat apa tuh kita menggunakan WebSer ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa tentang apa itu HTTP dan juga apa itu dari DNS. Pertama, apa itu HTTP? HTTP itu merupakan protokol komunikasi dasar yang digunakan untuk transfer data di internet, terutama dalam konteks web. Maksudnya di sini misalnya saya menjalankan sebuah web di browser. Pertama saya akan menjalankan ulang terlebih dahulu. Misal saya menjalankan web google.com. Nah, setelah menjalankan, kita akan kembali ke website. Maka website ini akan menjalankan sebuah HTTP dari apa yang sudah kita jalankan. Sepertinya ini tidak ada. Saya akan mencoba web lain saja terlebih dahulu. Web.ac.id. Nah, misal saya masukkan web.ac.id, maka dia akan apa tuh? Coba saya akan mencari HTTP. Sepertinya tidak ada. Artinya saya harus menyalakan ulang terlebih dahulu browser saya ini. Mohon maaf, sepertinya pakai data saya terlalu lambat ini. Saya akan masuk ke yang lain saja.
Mohon maaf, saya tidak bisa, pantesan tidak terdeteksi saat saya menjalankan karena jaringan saya lagi bermasalah di sini. Jadi saya tidak bisa menjelaskan dari DNS ini. Saya HTTP ini, saya hanya bisa menjelaskan dari sebuah DNS yang dimana saat saya menjelaskan MS lookup di comment prompt ini, tadi akan memasukkan apa tuh? Baik, mungkin segitu. Pertama saya matikan tadi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan video saya. Apabila ada kesalahan seperti saya saat saya menjalankan uh, jaringan tadi itu mungkin karena nge-lag jadi websitenya tidak apa tuh mendeteksi saya memasukkan Google ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.